teman-teman semua, dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya, Frank Kutoruk. Tahun 2024 sudah semakin dekat. Dan di tahun 2024 ini juga ajang pemilihan 5 tahun sekali. Ajang pemilu, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif di daerah maupun pusat akan dilaksanakan. Di sini saya melihat partai-partai politik sudah mulai berkemas dan simpati dari masyarakat agar nanti baik kadernya dicalonkan menjadi presiden ataupun wakil presiden dan kadernya dicalonkan sebagai anggota legislatif baik di tingkat pusat dan di daerah juga bisa dipilih oleh masyarakat nantinya. Inilah yang dilakukan oleh partai politik saat ini, menaikkan citra baik ketua umumnya maupun partainya di hadapan masyarakat. Seperti baru-baru ini ketua partai Demokrat yaitu AHY sudah melakukan kegiatan politik di salah satu daerah, yaitu dengan melantik 313 kiai Langgar Se-Banyuwangi. Sebagaimana ditulis dalam Times Indonesia, di sini disebutkan, di sini dituliskan bahwasanya AHY lantik 313 kiai Langgar Se-Banyuwangi. Sebanyak 313 orang kiai yang tergabung Forum Komunikasi Kiai Langgar atau Vokal Se-Banyuwangi resmi dilantik dalam pelantikan Kiai Saifuddin Zuhri dipercaya sebagai Ketua Vokal Banyuwangi periode 2022-2027. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Pondok Pesantren Ibnu Sina, Desa Sentail, Kecamatan Ganteng, Banyuwangi, Minggu 24 April 2022. Pelantikan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting Partai Demokrat, diantaranya Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Revil Antonio, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herjaki Mahendra Putra. Selain itu juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elisjanto Dardak, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi Mikael Edi Haryanto, Ketua Pertimbangan DPC Partai Demokrat Banyuwangi Kiai Masyur Ali, dan sejumlah fraksi DPRD Provinsi Jawa, Jatim maupun Banyuwangi. Itulah yang dilakukan oleh Partai Demokrat melalui Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono, berupaya untuk menawarkan dirinya ataupun Partai Demokrat kepada para kiai ini. Jadi pertanyaan juga, tujuan AHY ini melantik para kiai sebanyak 313 kiai ini itu apa? Apakah sebanyak 313 kiai ini merupakan sayap ormas ataupun sayap organisasi Partai Demokrat atau bagaimana, kan itu dia. Sebelumnya memang Agus Harimurti telah mendapat cerita bahwasanya dia ini merupakan keturunan dari Majapahit ataupun juga merupakan masih juga keturunan Nabi katanya. Itu juga yang ngomong kiai juga. Inilah hebatnya politik ini, ya kan? Seharusnya para kiai ini tidaklah langsung ikut bersentuhan langsung kepada politik praktis. Seharusnya para kiai ini sebisanya itu ya sebagai penyeimbang lah terhadap partai politik, terhadap pemerintah, terhadap masyarakat. Karena kan memang kiai ini merupakan salah satu tokoh agama, di mana bila memang tokoh agama pasti adalah pengaruhnya kepada para jemaahnya. Seharusnya para kiai ini ya netral saja di dalam berpolitik, tidak harus ikut deklarasi seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Ini kan menjadi bertanya-tanya juga orang, apakah nanti di tahun 2024 Partai Demokrat ini akan mengkampanyekan politik identitas atau bagaimana, kan itu dia. Jadi Partai Demokrat yang partai nasionalis religius ini bisa mengalahkan partai yang memang
basis partai ini basis agama seperti partai PKB, P3. Ya kan? Apakah pelantikan para kiai sebanyak 313 kiai ini akibat dari diumumkannya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti ini merupakan masih keturunan dari kerajaan Majapahit ataupun masih keturunan dari Nabi, sehingga para kiai ini turut untuk dilantik? Ini kan menjadi pertanyaan. Apakah nantinya di tahun 2024 Partai Demokrat akan mewacanakan ataupun akan melakukan praktek politik identitas atau bagaimana, kan itu dia. Karena memang Partai Demokrat selama ini kita lihat perolehan suaranya itu semakin menurun, dan banyak lagi kader-kadernya yang tersangkut kasus korupsi. Apakah Partai Demokrat menutupi kasus-kasus korupsi ini agar nantinya bisa dipilih masyarakat dan tidak mengingat lagi partai korupsi melalui para kiai ini? Dimana memang para kiai ini merupakan tokoh agama di daerahnya. Kita nggak tahu. Namanya pun upaya politik yang dilakukan oleh partai, kan itu dia. Untuk mencari simpatisan ataupun mencari suara ataupun mencari dukungan dari masyarakat. Itu sah-sah saja. Tetapi sebisanya memang apabila nantinya di dalam pemilihan, janganlah dilakukan upaya praktek politik identitas. Itu tidak akan baik. Saya berharap Partai Demokrat tetap menjalankan praktek politik nasionalis. Cukuplah di tahun 2017 praktek politik identitas di dalam Pilgub DKI Jakarta ini dilakukan. Jangan lagi sampai nasional dilakukan. Ini cukup bahaya bagi persatuan dan kesatuan NKRI nantinya. Apabila memang Partai Demokrat ingin partainya maju ataupun nanti perolehan suaranya naik di tahun 2024, ya seharusnya Partai Demokrat ini menjaring para kader-kadernya, di mana nantinya yang berpotensi korupsi, orang-orang yang berpotensi korupsi itu tidak usah diikut sertakan di dalam pemilihan, baik di dalam pemilihan presiden maupun anggota legislatif di tahun 2024. Pencegahan harus dilakukan Partai Demokrat. Karena apa? Bebannya Partai Demokrat selama ini kan korupsi. Yang dikenal masyarakat Partai Demokrat ini adalah tentang kasus korupsi. Inilah yang di benak masyarakat ini masih terngiang-ngiang di masyarakat. Partai Demokrat itu partai yang sering melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga memang wajar Partai Demokrat ini suaranya menurun setiap tahunnya di dalam pemilihan umum. Coba Mas AHY melakukan pemulihan partai lah, istilahnya. Coba dikembalikan lagi partai ini jadi partai yang segar. Saya berharap yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat ini dengan melantik sebanyak 313 kiai ini, apabila nantinya di tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif, saya berharap politik identitas ini tidak lagi dilaksanakan di Indonesia. Karena ini akan membuat dampak yang berat. Karena apa? Partai Demokrat sendiri sudah melantik sebanyak 313 kiai ini bergabung ke Partai Demokrat. Ini kan luar biasa. Yang seharusnya kiai, tokoh agama, harusnya netral di dalam keadaan politik, dalam kegiatan politik. Ini tiba-tiba masuk ke Partai Demokrat dengan melantik sebanyak 313 para kiai. Luar biasa memang untuk usaha yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat ini untuk menaikkan citra pamor, baik itu partainya maupun ketua umumnya, yaitu Agus Harimurti. Semoga nantinya di dalam pemilihan di tahun 2024 para kiai ini bisa netral lah dalam kegiatan politik, tidak mempengaruhi para jemaahnya, para pengikutnya, para anak didiknya untuk memilih mana yang harus dipilih. Berpolitik memang hak setiap warga negara. Untuk dipilih maupun dipilih merupakan hak
warga negara, dan itu ada aturannya yang mengatur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga mengatur itu. Baik kita untuk memilih dan dipilih, itu kita semua berhak. Tetapi untuk melakukan itu semua, maka praktek politiknya harus politik nasionalis, tidak identitas. Semangat kepada Ketua Umum Partai Demokrat, semoga upaya yang dilakukan untuk mencari simpatisan, mencari suara, mencari perhatian masyarakat ini bisa terlaksana. Dan saya berharap juga kepada Partai Demokrat dan Ketua Umumnya, agar nantinya Partai Demokrat ini setelah pemilihan di tahun 2024, para kadernya pun semoga makin berkurang untuk terjaring kasus korupsi, agar memang Partai Demokrat bisa berkembang lagi, kan itu dia. Demikian saya ucapkan terima kasih.